Pak Mamat makan nanas. Cakepnya yang lebih kenceng. Pak Mamat makan nanas. Yang semangat, yang tetap semangat, tak doakan hutangnya lunas. Banyak hutang ini. Jadi alhamdulillah semakin malam insya Allah semuanya tetap semangat ya. Pembicaraan kita kali ini tentang wanita-wanita yang dirindukan surga. Ternyata tertuliskan di dalam suatu hadis ada 4 orang wanita yang dirindukan oleh surga. Siapa saja itu? Yang pertama Sayyidah Maryam. Yang kedua Sayyidah Fatimah. Yang ketiga Sayyidah Khadijah. Yang keempat Sayyidah Asyah. Yang kelima Umi Laila. Keempat wanita ini yang terakhir Sayyidah Asyah. Siapa dia? Istri Fir'aun. Kita seringkali mendengar cerita tentang Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Kita jarang sekali membicarakan tentang Sayyidah Asyah, istri Fir'aun. Sayyidah Asyah ini ternyata juga termasuk wanita yang dirindukan surga. Kenapa? Karena Sayyidah Asyah punya kesabaran yang seluas samudra. Sayyidah Asyah ini punya suami Fir'aun, sebejat-bejatnya orang, Fir'aun nih mengaku Tuhan. Aku Tuhan, sembahlah aku. Fir'aun bilang, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Lalu bagaimana asal mula Sayyidah Asyah ini melbu? Lalu bagaimana asal mula Sayyidah Asyah ini masuk Islam, masuk agamanya Allah? Ternyata waktu itu Nabi Musa itu menantang Fir'aun. Hei Fir'aun, kamu kok bisa mengaku Tuhan? Padahal kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak berkehendak atas makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Fir'aun menjawab, hei kamu Musa, kamu itu anak kecil. Awakmu ini bocah cilik nantang-nantang. Kamu ini anak kecil kok nantang-nantang. Sudah, sekarang para penyihir, ayo hadapi Musa ini. Para penyihir menghadapi Nabi Musa. Setelah dihadapi Nabi Musa ini, ternyata semua penyihir kalah. Penyihir 1 kalah, penyihir 2 kalah, ayo kalah. Penyihir 1, penyihir 2, penyihir 3, penyihir 4. Semuanya kalah sama Nabi Musa. Sampai akhirnya Sayyidah Sayyidah Asyah bilang apa? Wow, keren. Sayyidah Asyah bilang, ya Allah, ketika aku melihat Nabi Musa selalu mengatakan, sesungguhnya aku bisa melawan semua penyihirmu karena kekuatan dari Tuhanku. Karena kekuatan dari Allahku. Makanya Sayyidah Asyah itu selalu bilangnya bagaimana? Bilangnya seperti ini, ya Allah, aku menyembah Tuhannya Musa. Padahal Sayyidah Asyah ini nggak kenal siapa Allah, itu nggak kenal. Ia kenalnya lewat Nabi Musa. Makanya Sayyidah Asyah selalu bilangnya Tuhannya Musa. Tuhannya Musa. Sayyidah Asyah bilang seperti itu. Tapi tauhidnya kuat. Keyakinannya kuat. Sayyidah Asyah ketika dia memutuskan untuk masuk Islam, Fir'aun murka. Asyah, jawab dalam. Ayo, orang Surabaya toh, ayo. Asyah. 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 Asyah, kamu berani-beraninya masuk agamanya Musa. Kamu akan aku siksa. Keluar dari agamanya Musa. Tidak, aku tidak akan keluar dari agamanya Musa. Setelah itu Sayyidah Asyah ternyata ditarik ke panasan. Kepanasan itu ditarik ke bawah terik matahari. Ditali tangannya. Dicancang tangannya, ditali tangannya, di tiang-tiang, kanan kiri ditali lalu dipaksa untuk berjemur di bawah terik matahari. Panas luar biasa, Masya Allah. Bukan hanya itu, tapi Siti Asyah ketika di Peme, ketika Siti Asyah ini dijemur di panasan, Siti Asyah ini mau dilempari batu yang besarnya luar biasa. Cepat, lemparkan batu yang paling besar kepada Asyah. Sebelum batu dilempar, Asyah menghadap ke langit-langit lalu bilang, wahai Tuhannya Musa,
aku mempercayaimu, engkau adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Engkau adalah Tuhannya Musa, aku mempercayaimu, aku menghamba kepadamu, tolong berikan aku rumah di surga. Ternyata ketika sebelum batu itu sampai kepada tubuhnya Siti Asia melihat di langit-langit ternyata ada gambaran rumahnya di surga. Masya Allah, sudah terlihat rumahnya dibangun megah. Jadi Bu, kalau pengen rumahnya, kalau pengen dapat rumah megah di surga, itu ternyata ada salah satu caranya. Bagaimana? Caranya mengaji seperti ini. Jadi ibu-ibu kalau berangkat ke sini, ngaji itu dibangunkan rumah besar, rumah gedong di surga. Amin. Telat. Loh Neng, kalau misalkan kita ikut ngaji tapi merem gimana? Ngantuk gimana? Bu, kalau orang ikut pengajian terus dia merem dan ketiduran, itu berarti ilmunya masuk ke dalam hati. Enggak apa-apa, pahalanya sama. Lalu Siti Asia diperlihatkan, oh rumahnya di surga. Setelah itu pada saat itu juga batu dilempar dan Siti Asia meninggal dunia. Ketika Siti Asia meninggal dunia, ternyata Siti Asia mati. Ketika Siti Asia mati, ternyata Siti Asia sedo. Saat itu juga Siti Asia melihat rumahnya di surga dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua diberikan meninggal husnul khotimah. Mungkin itu dari saya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.